Saat itulah ia melihat penampakan seorang wanita yang berwajah sangat mengerikan yang berada di ujung kakinya dan mencoba untuk Halo guys, jumpa lagi dengan Mia. So hari ini kita akan membahas mengenai beberapa kejadian-kejadian horor yang terjadi atau yang dialami oleh beberapa idol K-pop. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ceritanya. Baiklah, kejadian horor yang dialami oleh idol K-pop yang pertama yaitu kejadian horor yang kerap sekali dijumpai oleh member Mamamoo. Rupanya para member Mamamoo ini sering kali bertemu dengan sesosok hantu yang menyerupai salah satu member Mamamoo yaitu Hwasa. Nah, para member Mamamoo ini menceritakan kejadian horor ini pada saat mereka menjadi bintang tamu di acara Knowing Brother pada tahun 2016 silam. Dimulai dari pengakuan salah satu member Mamamoo yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat Hwasa yang masuk ke kamarnya pada saat ia sedang tidur. Ketika itu, ia yang sedang tertidur di atas kasur tingkatnya terbangun dan melihat Hwasa sedang mengacak-acak laci dan asik memakan permen. Lalu tiba-tiba Hwasa naik ke tangga kasur dan membenturkan tangannya dengan keras di ranjang tempat tidur tersebut. Nah, karena tak melihat reaksi apapun, Hwasa pun kembali turun dan melanjutkan memakan permen. Lalu keesokan harinya, ia pun bertanya dengan Hwasa tentang apa yang dilakukan Hwasa pada malam sebelumnya. Jawaban Hwasa pun membuatnya sangat ketakutan karena pada malam itu ternyata Hwasa sedang tidak berada di asrama, melainkan sedang pulang ke kampung halamannya. 또 먹으면서 내려가더라고. 근데 화사 너 왔었니 했는데 그날 고향에 가 있었더라고. Selanjutnya adalah kejadian horor yang dialami oleh salah satu member Girls' Day, yaitu Min Ah. Nah, kejadian horor ini ia ceritakan secara langsung pada saat ia menjadi bintang tamu di acara Hello Counselor di tahun 2014 silam. Kejadian tersebut terjadi pada saat ia sedang mandi dan keramas di bawah shower. Pada saat ia sedang mandi tersebut, ia pun mendengar seseorang yang mencoba untuk membuka pintu kamar mandinya. Karena terkejut, ia pun bertanya, namun tak ada jawaban dari luar. Ia pun mengira bahwa mungkin itu hanya salah pendengarannya saja. Namun setelah itu, ia justru mendengar suara tendangan yang keras dari balik pintu tersebut. Lalu ia pun memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Tetapi anehnya, ia sama sekali tak melihat seorang pun di depan pintu tersebut. Member lainnya yang juga hadir di acara tersebut menambahkan kalau memang benar semua member Girls' Day pernah mengalami kejadian mistis yang sama di tempat yang sama pula. Suatu hari ia sedang mandi di kamar mandi tersebut, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang berteriak di telinganya. Kejadian horor selanjutnya yaitu kejadian horor yang dialami oleh member Blackpink yaitu Lisa. Dalam sebuah video live Lisa and Jisoo, Lisa menceritakan tentang kejadian horor ini. Lisa bercerita kalau pernah suatu hari ia sedang berada di kamar Jisoo pada saat Jisoo sedang mandi. Saat itu ia melihat seseorang yang sedang berjalan keluar menuju ke ruang tamu. Pada saat itu ia mengira bahwa yang ia lihat adalah Rose, salah satu member Blackpink lainnya. Hal tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena kamar Rose tepat berada di samping kamar Jisoo. Karena rasa penasarannya, ia pun memanggil Rose, namun ia pun dikejutkan karena suara Rose yang menjawab berada berlawanan arah dengan ruang tamu, alias sedang berada di kamarnya sendiri. Lisa pun akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Jisoo. Keesokan harinya, Lisa pun mengalami sleep paralysis atau yang biasa kita sebut sebagai ketindihan. Ia sama sekali tak bisa bergerak dan tak bisa bersuara, namun ia bisa melihat ada seorang pria yang duduk di atas kasurnya. Dan mereka pun menyimpulkan bahwasannya pria yang ia lihat yang sedang duduk di atas ranjangnya merupakan orang yang sama yang ia lihat pada saat di hari sebelumnya. 딱 떴는데 가위 눌린 거예요. 못 움직이는데 근데 제 앞에 어떤 남자가 Kejadian horor
selanjutnya adalah kejadian horor yang dialami oleh salah satu member SHINee yang menceritakan kejadian horor tersebut pada saat ia menjadi bintang tamu di salah satu acara radio. Nah, pada saat kejadian tersebut, member itu sedang kelelahan dan memutuskan untuk mandi. Namun, setelah selesai mandi, ternyata ia lupa membawa handuk. Lalu, ia pun mencoba untuk memanggil nama member lainnya, yaitu Minho. Ia pun melihat seseorang keluar dari kamar dan mengira itu adalah Minho. Setelah ia tunggu selama kurang lebih 2 menit, Minho pun tak kunjung datang. Ia yang kebingungan pun kembali berteriak dan memanggil nama Minho. Ia kemudian melihat seseorang yang berjalan dengan badan yang mirip seperti Minho, namun sama sekali tak membawakannya handuk. Setelah itu, ia pun kembali berteriak memanggil nama Minho. Kemudian Minho pun keluar dari kamarnya dan bertanya mengenai apa yang sedang terjadi. Saat itulah ia sadar dan langsung ketakutan dengan sosok pria yang ia lihat sebelumnya. Terlebih lagi pada saat itu Minho mengaku bahwasannya ia baru saja selesai mandi dan mendengar teriakan salah satu member tersebut. 그러니까 세탁실 쪽으로 갔지 않느냐고 그렇게 말을 했는데 아니 난 처음 들었다고. Kejadian selanjutnya yaitu kejadian horor yang dialami oleh member SNSD di asrama pertama mereka. Kejadian horor ini diceritakan secara langsung oleh Sunny pada saat menjadi bintang tamu di acara To You From Me pada tahun 2018 lalu. Sunny bercerita bahwasannya di asrama pertama mereka, Yuri adalah teman sekamarnya. Nah, suatu hari ada momen di mana para member SNSD ini melihat Yuri yang sedang bermain laptop di kamarnya. Sementara Sunny duduk di samping Yuri dengan menunduk dan meleraikan rambutnya. Namun ternyata member SNSD ini kaget dan langsung berteriak ketika melihat Sunny yang baru saja keluar dari kamar mandi. Terlebih lagi ketika Yuri berkata bahwa dirinya sedang sendirian sejak dari tadi. Nah, di malam yang sama Sunny pun terbangun dari tidurnya karena merasa pusing. Saat itulah ia melihat penampakan seorang wanita yang berwajah sangat mengerikan yang berada di ujung kakinya dan mencoba untuk menggoyang-goyangkan kasurnya. Sejak saat itulah Sunny menjadi takut dan memilih untuk tidur di ruang tamu. 하고 딱 발밑에 이렇게 누워있으니까 발밑 딱 봤는데 누가 여자가 침대를 이렇게 막 흔들리는 거예요. Oke guys, itulah beberapa kejadian-kejadian horor yang dialami oleh idol K-pop. Bagaimana menurut kalian? Please komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika aku mengupload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.